Shalom, jumpa kembali umat yang dikasihi Tuhan Yesus dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini dengan judul Kasih yang Memulihkan Luka Masa Lalu. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk banyak kebaikan dan pertolongan yang sudah Tuhan berikan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami renungan ini dan mampukan kami untuk menjalaninya. Pakai sarana ini sebagai media untuk memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan tersiarkan dan banyak jiwa dijangkau untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini. Amin. Bacaan renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita menjalani hari-hari dengan senyum di wajah, tetapi sesungguhnya kita tidak baik-baik saja? Selama ini kita menyimpan luka dalam hati dan menutupinya dalam senyum dan tawa. Tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya kita memiliki masa lalu yang pahit yang terus-menerus menghantui kita. Antara lain, trauma pengkhianatan yang tak kunjung hilang, atau luka batin akibat kata-kata kasar orang tua di masa kecil yang masih membekas hingga kini. Dapat diibaratkan seperti sebuah vas bunga yang indah ketika dilihat dari kejauhan. Namun ketika kita melihat dari dekat dengan jeli, akan menemukan penuh retakan halus yang membuatnya rapuh dan siap pecah kapan saja jika terbentur. Mungkin seperti itulah kondisi jiwa kita saat ini. Terlihat kuat melayani dan bekerja, namun sebenarnya kita sedang pincang secara batinia di hadapan Tuhan karena luka lama yang belum sembuh. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 147 ayat 3 adalah sebuah nyanyian pujian bangsa Israel pasca pembuangan. Pemazmur melukiskan Allah bukan sebagai raja yang jauh, melainkan sebagai tabib yang sangat dekat. Kata menyembuhkan yang dalam bahasa aslinya secara bebas bisa diartikan memperbaiki kembali apa yang sudah rusak agar berfungsi utuh lagi. Selanjutnya, kita juga menemukan frasa membalut luka, menggambarkan tindakan telaten seseorang perawat yang membersihkan, mengobati, dan membungkus luka agar terlindungi dari infeksi. Pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan peduli pada yang patah hati, yaitu suatu kondisi di mana semangat hidup hancur berkeping-keping. Tuhan tidak membuang orang yang rusak, melainkan Dia datang mendekat untuk merangkai kembali kepingan hati itu dengan tangannya sendiri. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, seringkali kita mencoba menyembuhkan luka masa lalu dengan cara melupakannya, menyibukkan diri, atau bahkan menyalahkan orang lain. Namun cara-cara ini ibarat memberi plester pada luka infeksi yang dalam. Hanya menutup luka bagian luar saja tanpa menyembuhkan. Akibatnya kita menjadi pribadi yang sensitif, mudah tersinggung, dan sulit mempercayai orang lain. Jalan pemulihan dari luka masa lalu justru dimulai dengan cara berani membawa kepingan hati yang pecah itu kepada Tuhan dan berkata jujur, Tuhan, luka ini sakit sekali. Di saat kita berhenti berpura-pura kuat dan membiarkan Tuhan menyentuh bagian paling nyeri di hati kita,
disitulah kuasa pemulihannya bekerja. Percayalah, tidak ada luka yang terlalu dalam yang tidak dapat dijangkau oleh kasih-Nya. Umat Tuhan yang diberkati hari ini, Tuhan mengundang kita untuk berhenti menyembunyikan luka itu. Izinkan Dia menjadi tabib agung yang membalut perihnya masa lalu saudara dengan kasih-Nya yang lembut. Sehingga saudara bisa bangkit kembali dengan hati yang utuh. Datanglah kepadanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk mereflektif renungan ini. Luka mana yang menjadi masa lalu saudara sekalian, yang mencoba menutupi rapat-rapat bahkan dari Tuhan? Dan apakah yang saudara rasakan serta alami? Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Ambil keputusan hari ini untuk tidak lagi mengorek luka lama dengan penyesalan, melainkan menyerahkannya dalam doa setiap kali rasa sakit itu muncul. Percayakanlah luka masa lalu kita kepada Tuhan, agar Tuhan mampu membalut dan menyembuhkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Tabib yang ajaib, kami datang menghadap kepadamu dengan penuh rasa syukur, sebab Engkau mengingatkan kami agar tidak pernah menyimpan luka masa lalu, melainkan membereskannya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu membereskannya dalam pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa kembali esok. Tuhan Yesus memberkati kita.